kebingungan publik. Ya, sekarang dijelaskan dengan cara demikian. Pertanyaan saya pertama, Bapak Ketua PPATK Pak Ivan, yang terhormat, saat ini pastinya publik ya sedang memiliki sangat atensi besar terhadap dugaan adanya transaksi mencurigakan. Ini ngeri-ngeri nih, sampai rakyat enek mau bayar pajak gara-gara begini nih, ya. Jadi yang disebut sampai ratusan triliun. Kami berkeyakinan sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Nah, yang kita sampaikan ke Kementerian Keuangan itu memang karena sekali lagi bukan ngajar, ini bukan menggarami laut. Ini memang karena ketentuan pasal 74, tidak lebih dari itu. Jadi jika kemudian terjadi korupsi di internal Kementerian Keuangan, kita tidak akan sampaikan hasil analisisnya kepada Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan bukan penyidik tindak pidana asal hasil analisis seperti RAT. Kita tidak serahkan HA atas nama RAT kepada Kementerian Keuangan, tapi kepada KPK. Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum, dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mahfud MD versus DPR. Publik berbondong-bondong bela Menko Polhukam, bongkar transaksi 349 triliun. Aksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPLTK dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengungkapkan transaksi mencurigakan di Kementerian Kemenko senilai 349 triliun menuai kritikan dari DPR RI. Sosok Arteria Dahlan sangat detail dalam mengkritisi aksi Mahfud MD dan BPLTK tersebut. Arteria Dahlan menyebut aksi PPATK dan Mahfud MD yang mengungkap transaksi tersebut merupakan aksi pembocoran informasi yang hukumnya tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Adapun pasal tersebut menyinggung soal kewajiban penyelenggaraan negara merahasiakan terkait tindak pidana pencucian uang TPPU. Tak hanya Arteria Dahlan, Binek Herman juga mengkritik Kepala PPATK Ivan Gustian Vandana yang dinilai ceroboh membocorkan transaksi mencurigakan 349 triliun. Bersama Mahfud MD juga menyinggung pasal yang melarang adanya pihak yang membocorkan informasi rahasia tersebut. Selain Arteria Dahlan dan Benny Herman, sosok Arsul Susani juga menyinggung bocornya transaksi mencurigakan tersebut. Namun tak seperti kedua rekannya, Arsul Sani justru lebih santai menanggapinya. Dalam gistro ini Mahfud MD diundang oleh DPR untuk melakukan diskusi pada Rabu 29 Maret 2023 mendatang. Kedua belah pihak pun kini sedang menyanggupi dan bersedia untuk datang dan adu argumen. Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya. Menko Polhukam atau Ketua KNKPP TPPU saya sudah siap hadir, ucap Mahfud MD. Saat berdatang Benny, saya tonton saudara Benny Gaharman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga saudara Arteria Dahlan dan saudara Arsul Sani. Jangan jadi alasan absen, katanya menambahkan. Tantangan tersebut disambut oleh Benny Gaharman dan Arsul Sani. Keduanya bersedia hadir dan mendengarkan pernyataan dari Mahfud MD dan PPATK tersebut. Menjelang diskusi panas antara Mahfud MD dan DPR RI tersebut, RI mulai berbondong-bondong memberi dukungan pada Menko Polhukam serta PPATK. Masyarakat kebanyakan mendukung dibongkarnya transaksi mencurigakan tersebut. Maju terus Pak, rakyat mendukung. DPR ini jangan-jangan singkatan dari Dewan Perampok Rakyat. Bukan melindungi duit negara tetapi perampoknya secara bersamaan seorang warganet. Kalau jadi diundang sekalian buka rekening gendut punya. Mereka juga jangan-jangan gak wajar. Makanya teriak-teriak enggak boleh diumumkan, kata warganet lainnya. Publik merasa tindakan Mahfud MD dan PPATK sudah benar, bahkan saat kasus pertama yang dilengkapi yang ingin transaksi menceritakan di rekening keluarganya. Bagaimana pendapat Anda tentang berita ini? Silakan komen di kolom komentar.